Udah bulan apa nih? Udah pertengahan tahun. Ya kan? Ini udah bulan apa? Agustus ya? Nah, udah Agustus. bulan Agustus, udah pertengahan tahun. Resolusi kamu udah nyampe semua belum? Goal kamu udah tercapai semua belum? Tinggal 6 bulan lagi 2024 itu nggak kerasa udah mau kelar aja. Sudah berlalu 2024, udah mau Iya. 2025. Padahal kan tiap tahun biasanya kita kan selalu bikin resolusi ya. Iya, dan yang paling sering adalah turun BB ya. Iya benar, resolusi itu paling sering turun berat badan. Kalau menurut aku sih turun berat badan tuh boleh gagal ya setiap tahun. Gagal aja terus nggak apa-apa. Tapi target keuangan jangan sampai sih. Langsung lompat ya langsung. Ya berat badan. Kalau berat badan nggak apa-apa gagal. Kalau target keuangan nggak langsung lompat ke target keuangan. Iya, aku pokoknya target keuangan tuh haruslah ada progresnya gitu. Kalau BB itu memang ya nggak setiap orang ya. Aku Tapi sendiri. aku tercapai loh. Wah, hebat sih kamu. Aku berat badan tercapai. Target keuangan aku tercapai. Lah, geles. Takut banget gak sih? Gimana? Target keuangannya apa nih Kak kalau boleh tahu coba. Aku target keuangan tuh tercapai. Karena dulu tuh aku punya impian adalah lupa tanggal tua. Ataupun lupa juga tanggal muda. Aku gak peduli lagi soalnya income masuk terus tiap hari. Waduh, jadi target kamu tuh adalah tiap hari tanggal muda dong. Iya. Oh, mantap sih. Sebenarnya itu enak disebutnya passive income deh ya. Iya benar, soalnya kita tiap hari itu ngerasanya tanggal muda terus Iya. ada terus gitu pemasukan. Iya, Tuh kayaknya benar. Gak cuman kamu tuh yang mau tuh. Ya, siapa dong yang mau dong? Kayaknya seluruh orang Indonesia di dunia ini juga maunya gitu ya, kacau Indonesia Iya, doang. Kayaknya semua orang everybody maunya ya tiap hari bangun mau beli apa bisa, mau ini bisa. Jadi nggak kepikiran kayak aduh bulan ini aku cuma tinggal 50.000 di rekening gitu kan. Bener. Ini nggak ngomongin nominalnya ya, kita nggak Ya, ngomongin nominal. betul. Besarnya itu kan relatif tiap orang. Betul. Tapi selama ada income yang masuk terus tiap hari, itu ngebuat hidup kita ya jadi lebih tenang gitu. Iya bener lah. Kayak aku ya dapat income tiap hari 20.000 aja gitu per hari. Gitu kali sebulan gede juga. 20.000 Iya, tuh bisa bener. buat beli ayam tuh setengah ekor. Beli apa? Beli ayam. Oh beli ayam. Bisa buat Oh, 2 iya, hari iya. ya kan. Kamu lagi bulking ya? Iya. Kan tadi ngomongin olahraga. Iya. Ngomongin berat bener. badan kan. Betul, aku sedang menurunkan berat badan dan menaikkan massa otot. Udah tercapai belum sih target penurunan kilogram berat badan kamu? Udah dong. Aku dulu 97 kilo. Sekarang berapa? Aku sekarang 64 kilo. Tapi memang aku bilang gitu, memang dulu tuh aku susah banget untuk turun berat badan tuh struggle terbesar ya. Tapi aku kan punya resolusi tuh tiap tahun turun BB. Tujuannya bukan untuk penampilan doang ya, tapi sehat. Terus target keuangan pasti aku punya target keuangan karena ya gimana tanpa uang aku juga nggak bisa beli ayam kan. Nah, terus target keuangan itu yang aku tuh selalu bilang ke diriku sendiri minimal tuh ada progres tiap tahun kayak gitu. Tapi aku tuh memang sejak mengenal ini ya, ngomongin keuangan ya, sejak mengenal dunia affiliate ya, khususnya di TikTok. Itu tuh emang beneran teman-teman. Jadi aku tuh bisa merasakan kayak gini aja, orang tuh dapat income tiap hari. Iya, masuk Bener-bener, terus ya. Iya, bener-bener tiap hari itu masuk terus. Itu tuh sejak aku kenal affiliate di TikTok. Nanti kita jelasin ya. Iya, nanti. Soalnya tuh funnelingnya memang menurut aku nih ya, funneling yang memudahkan orang tuh jadi belanja. Langsung kayak ngeklik aja gitu. Iya. Funneling juga belum kita jelasin ya teman-teman. Iya, benar. Nanti kita jelasin ya. Kalau dulu kan aku sempat kerja nih. Kerja kantoran. Perusahaan BUMN bukannya itu tempatku kerja itu BUMN ya kayaknya. Iya dong. Nah itu tuh. Antara itu. Ya sedihnya adalah income-nya tuh cuman masuk tiap akhir bulan. Dulu tuh gajian tiap tanggal 25 kan. Tiap tanggal 25. Gaji juga cuman 2,7 juta. Aku cuman kerja di situ setahun sih. Aku langsung resign. Soalnya aku tidak mau dibodoh-bodohi lagi. Asik. Jadi ini bukan ajakan kalian untuk resign atau gimana, enggak. Itu keputusan aku pribadi ya. Emang karena untuk kalian yang udah berkeluarga sih sebaiknya dipikir matang-matang ya kan. Karena harus menghidupi ya lebih dari satu perut ya. Mungkin kalian udah punya pasangan, punya anak, dipikir matang-matang karena nggak semudah itu. Kalau aku kan memang single, jadi aku memang bisa memutuskan untuk resign waktu itu gitu. Ya, Jadi gaji tuh per bulan cuma 2,7. Ini kayaknya berdasarkan traumatik setahun itu target keuangannya nih kayaknya. Iya,
Iyalah udah kerja capek gitu ya, akhir bulan terima duit waktu itu cuma 2,7. Waduh, itu pun kerasa berat, kerasa nggak cukup ya kalau buat aku waktu itu. Padahal waktu itu aku masih tinggal di rumah nih sama orang tua. Oh. Itu berapa tahun yang lalu ya aku kerja tuh, sekitar 10 tahun yang lalu ya, 10 tahun yang lalu ya. Ya, bisa jadi lebih sih. Ya sekitar 10 tahun, 9 tahun yang lalu, pokoknya sekitar around itulah. Ya gajinya tuh segitu, terus menurutku tuh juga pas-pasan banget. Untungnya aku gak ngekos ya. Terus jadi hitungannya adalah gaji per hariku tuh cuman 90.000. Aku setiap hari tuh cuman digaji 90.000 dengan aku kerja 9 to 5. Bener gak sih? 2,7 per bulan kalau dibagi 30 gitu kan. 90 ribuan kan, sekitar 90 ribuan ya. Ini aku udah tulis ya. Oh gitu. Jadi tenang, tidak salah. 90.000 ya. Tadi aku udah ngitung pakai kalkulator. Kalau sampai udah pakai kalkulator aku tetap salah, berarti aku matematika jelek banget. Ya kan? Tapi emang matematika jelek banget. Jadi 90.000 per hari, berarti 9 to 5 loh kerjanya. Terus kadang hari per jamnya berapa doang itu? Sabtu sama Minggu. Kenapa aku bagi 30? Karena kadang tuh hari Sabtu sama Minggu tuh aku disuruh masuk untuk lembur kayak jaga pameran. Bukan dapat uang lembur kan? Dapat sih, cuman per jamnya cuma berapa ya? Lupa sih aku. Pokoknya kecil banget sih. Kecil banget, pokoknya gak cukup, gak worth it. Kayak aku lebih baik gak usah lembur aja. Kalau aku bisa memilih waktu itu, aku mendingan gak lembur aja dan gak terima uang lembur. Soalnya gak worth it uang lembur. Kecuali uang lemburnya itu jauh lebih besar ya daripada gajiku Bulanan, hariannya. Oke lah, mungkin setiap hari aku digaji 90.000. Ya kan, tapi kan itu uang lembur tuh kecil banget kok. Kayak hitungannya per jam sih, tapi kecil banget lah. Padahal sekarang jadi bicara ngomong-ngomong sejam aja bayar sejuta itu, ya. Itu. Padahal sekarang ya bikin satu video aja itu udah dapat gaji sebulan aku zaman kerja dulu. Iya benar. Dari endorse gitu ya. Dari endorse belum dari narasumber itu per jam doang itu. Dari narasumber, dari kerja sama macam-macam lah. Bener sih. Jadi memang banyak mau orang kantoran kan. Aku memang nggak pernah kantor ya teman-teman di sini ya. Jadi memang dari kecil tuh atau TK ditanya aku pingin apa cita-citanya, aku memang pinginnya jadi orang kaya waktu itu. Yeah. Setelah tak searching sepanjang hidupku ternyata pengusaha itu adalah jalan yang paling cepat ya untuk mengejar cita-cita kamu ya. Paling menurut aku ya, POV aku ya. Soalnya kan orang tua aku berangkat dari dua-duanya kantoran. Ini POV aku nih, nggak relate ke semua orang pastinya ya. Cuman aku ngelihat kayak mereka tuh penting-penting kerja kayak kamu tuh 9 to 5 gitu kan. Ada peningkatan, cuman kayak kenapa teman-temanku yang pengusaha pedagang kelihatannya simple sederhana tapi mereka tuh aku tahu dia royalty gitu kan. Terus aku ngeliat orang tua aku tuh kayak mati-matian banget pulang tuh udah capek banget. Sabtu Minggu tuh juga kadang harus ngantor, kadang dipanggil untuk dinas apa segala macam. Uang pensiun juga kecil banget gitu. So aku ngerasa kayak aku nggak mau hidup seperti ini gitu. Ya kalau jabatan kamu besar gajinya tinggi, tapi semakin tinggi jabatan kamu semakin kamu dikonsum waktunya. Aku nggak bisa nentuin waktuku sendiri, aku kan control freak nih orangnya. Ya aku mau punya atur-atur sendiri lah gitu. Dan aku nggak mau dong per jam dibayarnya itu kecil. Kalau pengalaman gitu. Teman-teman yang orang tua itu pada kerja kantoran ya, emang rata-rata di neglect sih. Iya gitu ya. Jadi kayak sebagai anak ya. Iya, jadi kalau emang kamu tuh kerja kantoran dua-duanya ya suami istri gitu ya, mendingan gak usah punya anak sih. Iya sih, ini aku POV ku lagi ya. Waktu zaman aku SD, kan aku les matematika nih. Terus habis itu gurunya nanya sama aku, wah kamu pasti mau dong kerja di BUMN ini nih ya, BUMN nih mamaku nih kan, mama papaku. Kamu pasti mau dong kerja di sana enak, bisa dibantu segala macam. Aku langsung jawab enggak, aku nggak mau jadi pegawai, soalnya nggak bisa ngurus anak. Waktu itu aku waktu kecil ngomong begitu. Iya bener-bener. Gitu. Berarti ada trauma dengan orang tua yang kerja kantoran, terus waktunya nggak pernah ada buat you. Yes, benar. Dan bukan berarti orang tua aku tuh tidak provide aku secara keuangan. Oh, mereka provide sekali. Aku kuliah dengan sangat baik. Aku nggak pernah kelaparan. Tapi tipikalnya emang gitu kan? Orang kantoran. Anak-anak itu pasti di-provide dengan sangat baik secara keuangan segala macam. Cuman untuk perhatian, waktu, kasih sayang agak kurang. Betul. Dan balik ke target ya. Setiap akhir bulan memang jadi agak di rumah jadi agak momok ya gitu, kayak kelihatan dari belanja bulanan kita atau apa tuh memang ada beberapa hal yang kita jadi kayak ini lagi akhir bulan kita nggak bisa kemana misalnya kayak gitu. Nanti baru tuh awal bulan wah deklarasi lah ini langsung jor-joran abis gitu. Tapi sepanjang setelah dapat gaji di awal itu tiap harinya tuh nggak ada pemasukan lain lagi. Iya benar-benar gitu loh. Mau kamu kerja
11-12 jam kan gaji udah dibayarkan di awal ya sudah. Iya benar. Gitu. Walaupun katanya kalau orang kantoran tuh ada gaji ke-13, gaji Iya. ke-14, tapi mungkin pola ini juga sih ya yang memberikan pengaruh yang nggak bagus itu adalah pola kalau kita tuh bakal terima gaji tiap bulan. Iya. Jadi kita tuh keuangan kita itu jadi kurang bagus karena kita jadi mikirnya abisin aja nggak apa-apa karena bulan depan kita bakal terima gaji lagi. Benar, Jadi budgetingnya kurang efektif, budgetingnya kurang bijaksana kan. Betul, karena mindsetnya jadi berubah ya. Benar. Karena kan dia menerima hal yang pasti nih tiap bulan. Cuman ya memang nggak semua pegawai pasti begini. Apalagi sekarang banyak yang pintar, banyak pegawai bisa kaya raya atau keuangannya baik gitu. Cuman ya kalau aku pinginnya bisa punya penghasilan yang bisa aku maksimalkan seiring dengan meningkatnya skillku. Iya, jadi pegawai itu bukan suatu yang salah ya. Bukan, bukan. Menurut aku akan sangat seru kalau kamu tuh adalah seorang pegawai, ya kan? Terus kamu juga punya sampingan, ya kan? Kamu juga bisa tetap dapetin passive income dari kayak bikin bisnis sendiri mungkin, ya kan? Ya benar, apalagi zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu mungkin agak susah. Jadi kan dulu orang tuaku juga pada akhirnya di tengah-tengah sebelum mereka pensiun tuh mereka mulai bisnis sendiri. Pada akhirnya ya kan, karena mamaku memang dari dulu sebenarnya orangnya memang jago banget jualan itu juga jadi tambahan-tambahan banyak ya. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk pensiun dini nih karena ternyata bisnis yang mereka bangun itu jadi jauh lebih besar pendapatannya dibandingkan kerja utama. Itu sih enaknya bangun bisnis ya karena bisa terus dikembangin, bisa di scale up terus. Jadi ketika jalan berbarengan sama pekerjaan kita, terus pekerjaan kita itu sebenarnya kita nggak begitu serap di sana, bisnisnya udah gede, kita bisa resign guys, kita bisa resign, terus kita bisa fokus di bisnisnya untuk semakin dibesarin lagi. Waktu itu benar kan mama papaku nggak keluar dulu, begitu emang udah gede baru mereka pendi. Betul. Dan sampai hari ini justru karena bisnisnya itu jadi bisa mengcover biaya hidup, karena dari pensiunnya kecil kan. Iya. Gitu. Bener sih, apalagi zaman sekarang ya, zaman papa mama kamu aja mereka bisa kerja sambil bisnis. Apalagi zaman sekarang di mana dunia itu udah semuanya serba digital, semua serba online. Jadi passive income tiap hari masuk tuh jadi make sense sih menurutku ya. Jadi make sense banget karena kalau zaman dulu mungkin susah ya mau passive income tuh gimana gitu. Iya, sistemnya nggak digital soalnya. Iya, kalau sekarang tuh kan kamu sambil kerja, kalau kamu udah bangun sistem bisnis kamu, ya bisnis kamu kan muter sendiri. Iya, itu funneling tadi itu. Nah, itu dia funneling. Jadi gimana tuh funneling? Nah, jadi funneling itu kan ada namanya sales funnel. Nah, jadi sales funnel itu adalah alur perjalanan customer itu dari yang mereka nggak kenal produk kita sampai mereka tuh membeli produk kita. Dan itu semua bisa dibikin otomatis. Iya. Kalau zaman sekarang karena udah digital. Iya. Nah, itulah. That's why sebenarnya sekarang tuh makin enak ketika kamu mau kerja, terus kamu sambil bangun bisnis. Iya, jadi kayak zaman sekarang nih, kamu punya bisnis sampingan, di dunia digital bisa ngasih penghasilan 15-20 juta per bulan tuh, wah itu make sense banget sampai ada yang lebih ratusan juta per bulan. Umurnya juga ya belasan tahun, puluhan tahun gitu kan, mereka udah puluhan tahun tuh gimana deh? Maksudnya mereka usianya itu baru 20-an. Itu kalau kamu ngomongnya puluhan tahun, itu seolah-olah tuh kayak dia udah tua banget gitu, kayak Dracula gitu. Sorry banget, soalnya dia tuh ya salah ngomongnya. Jadi kayak dia baru usia 20-30 tahun gitu, mereka udah bisa dapat penghasilan 15-20 juta per bulan dari side hustle-nya ya, bukan dari pekerjaan utama ya. Terus ada juga yang udah sampai ratusan juta nih ngebangun bisnis. Jadi lebih dipercepat dengan digital ini. Jadi buat kamu nih yang pengen punya income, bisa masuk tiap hari, kamu coba bangun bisnis digital. Apapun yang kamu kerjain sekarang, entah kamu tuh sekarang pegawai, entah kamu sekarang tuh ibu rumah tangga, ya kan? Entah kamu masih pelajar. Lebih enak sebenarnya kalau kita masih sekolah. Kalau zaman dulu, kalau aku pas kuliah ngerti nih soal sosial media udah marketing ini gitu udah mulai bangun. Tapi memang waktu itu belum begitu tren ya di Indonesia ya. Waktu zaman kita kuliah itu angkatan berapa sih? 2007 aku masuk kuliah. 2006 aku. Nah, zaman itu tuh udah ada sih. Tapi dulu tuh bukan Instagram, dulu tuh Facebook. Tapi susah funnelingnya. Friendster. Nah, tapi memang belum seperti sekarang. Iya, gitu. Benar. Jadi kita masih awam banget waktu itu, benar-benar pakai untuk sosial media, pakai buat kerjaan. Iya, dan gini nggak semua orang ada di sosmed. Kalau sekarang semua orang ada di sosmed. Betul. Sekarang semua orang punya HP. Akses ke kuota itu lebih mudah gitu. Akses ke kuota. Akses ke internet salah. Akses ke internet. Iya. Akses ke internet. Tadi aku coba memahami akses ke kuota lebih mudah.
Maksudnya gimana? Oh iya. Akses ralat. Ralat ya. Akses ke internet lebih mudah dibandingin zaman dulu gitu. Iya betul. Terus kan kalau zaman dulu tuh mau bisnis tuh ribet ya, modal harus gede, kamu harus punya pengalaman, harus ada orang-orang masih dia ngomong gitu kayak sekarang nih harus ada networking, harus ada modal gitu. Menurut aku nih di zaman sekarang itu bullshit sih. Iya. Kamu bisa mulai bisnis digital di sosial media tanpa harus punya produk dulu karena udah ada produk digital. Malahan kalau saran dari aku sebenarnya ketika kamu mau mulai bisnis itu, ya kan mau mulai bisnis itu nggak usah bikin produk dulu. Iya benar. Lihat dulu marketnya. Iya. Ada marketnya nggak? Iya benar. Begitu kamu udah tahu, oh ternyata ada marketnya nih, baru kamu bikin produk sesuai keinginan market. Jadi bisa ketemu produk market fit ya? Iya. Jadi market dulu, baru ciptain produknya. Iya benar. Jadi kebutuhan mereka apa? Jadi provide udah pasti kebeli kayak kacang. Kamu misalnya bikin konten, bangun personal branding gitu kan. Habis itu kamu lihat itu audiens kamu tuh kebutuhannya apa. Baru kamu sediain produknya. Nah. Jadi pasti ketika kamu bikin produk bakal ada yang beli. Iya. Pasti dibeli karena kan kebutuhan mereka. Iya, mereka sendiri yang nyari kan. Iya, jadi sekarang tuh pola apa ya, alur penjualan, alur bisnis tuh semua berubah. Kalau dulu kita bikin produk, cari blueprintnya pasar. berubah ya. Nah, jadi sekarang kita bisa ngecek pasar dulu. Oh, pasar butuh ini, baru kita bikin produk. Jadi itu lebih apa ya? Lebih clock. Iya, lebih klik. Jadi antara produk dan kebutuhan market itu ketemu lebih cepat. Jadi gak usah takut produknya nggak laku. Iya, tapi itu juga karena ada sosial media. Iya benar. Jadi di sosial media itu kita bisa buat konten, orang konsum di situ. Terus habis itu orang merasa engage, relate gitu kan. Karena mereka nggak ada wall antara dia dan brand. Iya, karena lebih kayak personal branding ya. Bisnis digital itu tuh semuanya bisa dikerjain dari rumah. Jadi ketika kamu punya waktu dalam seminggu tuh kamu 5 hari kerja, biasanya kan gitu ya, 5 hari kerja. 2 hari itu bisa kamu pakai buat bangun bisnis di rumah, ya kan, nggak usah mandi. Iya, nggak usah ganti baju, bangun tidur melek langsung buka laptop, ya kan, bikin kopi. Benar. Paling kerjanya 3-4 jam, paling lama 6 jam. Tapi produktif. Jangan sampai scrolling. Kalau aku kan scrolling terus. Jadi lebih ya. Jadi sampai malam tuh aku belum kelar. Aku tuh sering bawa kejebak kayak gitu. Terus abis itu jangan ditiru ya teman-teman. Nah abis itu kamu bisa mulai bangun sosial media kamu, dapetin passive income dari situ. Untuk awal ya, untuk kamu yang masih awam, kamu tuh bisa mulai dari affiliate. Iya, dan kamu nggak perlu khawatir soal follower karena sebenarnya untuk jadi affiliate di TikTok ya, itu kamu nggak perlu kok banyak follower. Iya. Ya karena funneling udah enak banget itu tadi. Funneling itu memudahkan orang untuk ngelihat produknya, di review, orang langsung bisa ngeklik langsung di video itu. Ada kok yang bakal beli walaupun orangnya nggak follow, tapi orang tuh akan tetap beli. Kalau emang dia butuh produknya di kamu ya, terus jadi dia beli aja gitu. Iya, benar-benar. Karena kalau di TikTok tuh beda lagi. Beda-beda. Jadi behavior consumer itu beda. Jadi memudahkan itu orang untuk ngeluarin duit. Terus nanti kamu bisa next level lagi. Kalau kamu udah jago nih, affiliate, terus kamu udah ada follower, kamu udah kenal audiens kamu bisa bikin produk kamu sendiri. Iya, produk digital, jadi nggak perlu HPP. Betul. Produk digital itu jangan salah loh, itu juga bisa ngasih passive income. Oh itu. Kalau itu udah berputar sendiri secara otomatis itu juga bisa ngasih passive income in the end gitu loh. Karena memang produk digital itu kan sesuatu yang bahkan kamu nggak perlu repot ngirim. Jadi ketika funneling udah jadi, orang tinggal masuk ke linknya, orang check out, orang langsung download sendiri, akses sendiri. Bahkan kamu bisa langsung kirimin mereka follow up ke depannya seperti apa, bisa minta mereka review, ya kan? Itu semua udah dibikin funnelingnya, jadi itu membantu banget. Otomatisasi bisnis ya, passive income lagi. Dan ketika kamu udah bangun branding, selain affiliate, selain kamu punya produk digital kamu sendiri, biasanya tuh kamu bakal disamperin sama brand. Iya, benar. Kerja sama brand. Kalau emang kamu expert at something. Iya, makanya harus konsisten bangun branding. Jadi sampai kita tuh terkenal ya jago ahli di bidang itu. Betul. Dan menurut aku juga mungkin banyak yang khawatir ya teman-teman untuk mulai bisnis digital atau untuk konten. Aku kan nggak ahlinya nih, aku kan belum expertnya nih, atau aku nggak punya degree di situ. Misalnya ibu rumah tangga, tapi kan saya bukan katakan memasak-masak nih ya kontennya. Kan bukan seorang chef kayak gitu. Padahal kan sebenarnya untuk kita mulai konten sampai kita bisa membangun bisnis digital itu kita nggak perlu degree loh. Kita nggak perlu expert di sesuatu itu. Pokoknya kamu tuh ada keahlian. Cukup, skill yang cukup, yang bisa kamu bagiin. Betul. Ya udah.
Bahkan sebenarnya kalau kita ngomongnya keahlian atau skills khusus, orang mikirnya terlalu tinggi ya. Iya. Aku harus punya keahlian. Enggak, itu kayak keseharian kamu kayak kamu punya tips cara untuk ngebersihin rumah secara efektif. Iya. Dan itu workout di kamu. Kamu bisa bikin itu jadi produk. Iya, dan kamu bisa jual ke orang-orang yang butuh. Karena banyak kok orang di dunia ini tuh tidak bisa membersihkan rumahnya secara baik, secara efektif, ya kan? Benar. Cara kamu tahu cara masak, bukan masakan enak ya. Kalau masakan enak mungkin itu adalah jagonya chef gitu ya. Tapi kamu tuh tahu cara masak makanan sehat yang praktis untuk orang-orang yang sibuk. Nah, kamu tuh workout. Nah, itu kamu bisa bikin jadi produk juga. Iya, jadi keahlian atau skillnya tuh nggak usah mikir yang terlalu tinggi-tinggi. Hal-hal yang kamu lakuin sehari-hari aja atau hobi kamu. Gitu. Misalnya kamu suka piara kucing nih ya. Terus kamu merasa kamu good at it gitu kan. Terus kamu bisa tuh sharing. Iya, kamu bisa jelasin gimana sih cara piara kucing yang baik, gimana sih cara kasih makan kucing yang baik. Itu tuh bener-bener hal-hal sepele ya, hal-hal simple yang sebenarnya itu bukan hal sepele karena pasti ada orang yang butuh. Iya, benar. Iya kan, ada kita yang anggapnya sepele. Iya, kita anggapnya sepele karena kita ngerasa itu hal yang biasa kita lakuin. Iya, benar. Itu kalau dijual ada aja yang butuh. Karena kadang itu orang itu terlalu mengkotak-kotakan kategori bisnis gitu. Betul. Karena kita masih terpaku di zaman konvensional ya. Di bisnis itu harus ada produknya dulu. Jelas-jelas tuh kayak baju anak atau fashion atau makanan gitu. Paling sering makanan ya. Nah, tapi orang tuh nggak menyangka kalau hobi mereka itu bisa jadi ladang cuan di sosial media. Bahkan hobi-hobi yang dianggap sepele. Betul. Jadi zaman sekarang tuh kamu tuh kalau mau bisnis itu jangan mengkotak-kotakan diri kamu. Betul. Apa yang kamu merasa kayak aku suka nih ngebahas ini, aku punya minat di sini. Itu bisa di-share dan bisa jadi uang sekarang. Iya, jadi sekarang tuh untuk make money, untuk bikin passive income itu lebih mudah. Iya, benar. Karena kita udah di era digital. Tapi walaupun terdengar gampang kita ngobrol dari tadi nih, ya kamu bangun akun aja, kamu buat produk digital aja, kamu jadi affiliate. Masalahnya adalah di sosial media itu sekarang semua orang juga mempromosikan produk, mempromosikan keahliannya, mempromosikan minatnya. Kayak semua orang memanfaatkan sosial media, nggak cuman kita berdua gitu loh. Jadi sekarang tuh zamannya social media war. Benar. Kita berperang untuk mendapatkan perhatian audiens. Jadi itulah yang susah. Itu harus ada triknya, harus ada strateginya gimana cara kita bisa narik perhatian audiens. Kamu harus tahu strategi dan caranya ya supaya audiens itu nggak lari ke kompetitor kamu tapi maunya belinya di kamu. Iya, maunya dengerin kamu gitu benar. Semua ada strateginya, betul banget. Dan kalau kamu mau belajar, kamu bisa ikutan e-course kita, e-course Digitalpreneur. Betul. Nanti kita akan taruh linknya di deskripsi. Kalau kamu mau baca-baca apa aja sih fasilitasnya, modulnya kayak gimana, kamu bisa baca ya. Nanti klik aja di deskripsi. Betul. Dan jangan lupa teman-teman, di dalam e-course Digitalpreneur itu kita juga paham banget kalau orang belajar itu pasti butuh bimbingan lanjutan. Makanya kita sediain bonus after sales ya, jadi bimbingan eksklusif nih untuk para member VIP supaya bisa diskusi langsung sama kita berdua, tanya jawab. Bahkan kalau misalnya kamu butuh satu materi tambahan ya untuk mendukung bisnis kamu, tanya aja di grup, kita akan buatin materinya. Selama masih relevan ya sama bidangnya kita. Gitu. Selama masih relevan kita akan usahain untuk terus bimbing dan jelasin, dan bahkan kita akan bikinin update materi sesuai request kalian yang masih relevan. Yes, betul. Gitu teman-teman. Ya, semoga target keuangan kalian segera tercapai di tahun ini karena tinggal biar kalian tuh bisa kayak aku gitu loh. Jadi lupa tanggal muda, lupa tanggal tua, soalnya income masuk terus tiap hari gitu loh. Iya, hashtag tiap hari tanggal muda. Iya betul. Oke guys, sampai ketemu di podcast kita selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.